Waalaikumsalam Pak, silakan masuk Pak. Tunggu sini dulu ya. Ada apa Pak Ben? Dari Alparizi ketika jam kaya dia tuh sering keluar. Ini sudah yang ketiga kali. Minta izin Pak. Ya, minta izin. Sudah saya tunggu udah yang ketiga kali. Karena lamanya tadi tuh, saya susul lagi ke toilet. Ternyata saya di toilet, dia lagi merokok, asik-asik merokok. Ini sudah yang ketiga kali Bu. Jadi mungkin ada baiknya saya langsung serahkan aja ke Bu Lestari sebagai guru BK. Oke siap. Terima kasih informasi sebelumnya Pak ya. Ya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ezi, Mas Ezi. Yuk, duduk dulu sih. Oke, gimana kabarnya Ezi? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah syukurlah. Nah Ezi, setelah mendengar penjelasan dari Pak Beni tadi ya tentang kejadian kamu yang merokok di toilet tadi, Ibu pengen tahu, Ibu di sini bukan ingin menghukum Ezi, ya. Ibu bukan mau memanggil Ezi untuk dihukum, namun Ibu mau membantu Ezi. Ya Ezi ya. Nah Ezi kan ini anak baik, banyak bakatnya, pintar ngaji. Nah, Ibu yakin kamu pasti punya alasan tertentu kenapa melakukan hal tadi. Boleh cerita sama Ibu alasannya, Ezi? Oke. Nah, Saya di rumah tuh merasa stres, tekan karena saya merasa tidak diboleh keluar malam, uang jajan saya dikurangi dan merasa tertekan. Oke, jadi konflik dari rumah ya sama orang tua berarti ya. Oke. Nah, kok bisa Ezi merokok? Ya, menurut saya Bu, saya merokok dengan cara saya merokok, saya bisa menghilangkan stres dan juga teman-teman saya juga banyak merokok. Oke, gitu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa merokok karena itu pilihan. Namun di sini mungkin ini kan sebagai pelajar ya, ada sekolah yang mesti kita ikutin ya Ezi ya. Ya, kalau masalah teman-teman Ibu paham betul ya Ezi, pengaruh teman-teman itu besar gitu. Tapi tetap kembali ke pilihan Ezi. Ezi mau bagaimana? Karena memang banyak sih Ibu menemukan tidak cuma Ibu sendiri, banyak yang menemukan Ibu menemukan kesalahan yang kayak gini melanggar aturan sekolah merokok, ya ada yang terhambat dan sebagainya. Nah, di sini jangan pula Ezi merasa tersudutkan ya. Nah sekarang Ibu mau tanya menurut Ezi yang Ezi lakukan tadi merokok di jam pelajaran itu sesuai nggak dengan aturan sekolah kita? Enggak ya? Baik nggak sih? Enggak. Ya baik. Baik. Oke, Ezi, menurut Ezi kesalahan yang Ezi buat tadi itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Ketertiban lingkungan dan saling menghargai. Karena saya dengan saya merokok tidak mematuhi ketertiban lingkungan dan saya keluar di jam pelajaran tidak sama dengan saya tidak menghargai guru yang mengajar. Oke, ketika demikian, apakah Ezi mau memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat ini? Ya. Mau. Jika mau, jika bersedia, kira-kira caranya gimana sih? Saya akan menemui Pak Ben secara langsung dan meminta maaf karena telah keluar di jam pelajaran dan tidak menghargai. Dan juga saya akan meminta maaf kepada orang tua saya di rumah. Oke, nah ya, jadi semoga permasalahan kamu terutama yang di rumah tadi ya segera selesai, ada solusi yang ditemukan. Dan Ibu berharap juga permasalahan sama Pak Ben tadi ini menjadi yang terakhir ya, tidak ulang-ulang lagi. Ya dia Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Ibu, setelah cerita dengan Ibu, saya semakin sadar kalau merokok bukan pilihan yang tepat, melainkan dapat menimbulkan masalah baru. Oke, Ibu semangat sekali dengan kamu ya. Walaupun bagaimanapun kata orang yang merokok menghilangkan stres, yang merokok menyelesaikan permasalahan itu hanya sementara. Ya, kalau kita ada kesepakatan di sekolah ini tidak boleh merokok, itu tetap harus menjaga itu. Oke ya, Ibu yakin dan percaya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan
mendengarkan apa yang mau dijelaskan tadi. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam Benzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Faizi dari kelas 12 IPS 1. Setelah bercerita dengan guru tadi, saya jadi tahu bahwa merokok bukanlah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dan sebagai seorang pelajar, saya harus bijaksana dalam memilih pilihan. Bu Stani, Ya, Bu. ini Bu, saya kan piket hari ini. Ya, Bu. Nah, ternyata si Anggun hari ini terlambat Bu. Anggun 12 MIPA ya? Iya Bu. Oke, ya, Bu, benar. setelah saya cek sudah 1 minggu ini Anggun sering terlambat Bu. Dan tadi juga hampir kecelakaan. Nah, setelah saya lihat kayaknya setiap hari hampir terus Bu. Oke lah Bu In, terima kasih Bu ya. Nanti saya panggil lah si Anggun ini biar selesai ini masalahnya Bu. Ya, Terima kasih ya Bu ya. Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, apa yang memanggil saya Bu? Waalaikumsalam. Iya, Anggun, masuk dulu, Anggun. Ya. Nah, duduk dulu ya. Oke, gimana kabarnya Anggun pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Jadi tadi pagi itu ibu ketemu sama guru piket, dapat laporan katanya Anggun 1 minggu ini sudah terlambat. Iya Bu, saya memang 1 minggu ini selalu terlambat Bu, karena saya sangat ngantuk Bu. Oke. Tadi pagi juga hampir jatuh ya kata guru piketnya. Ibu pas mau bola hampir jatuh dari ngantuk Bu. Kenapa? Nah saya ngantuk sekali Bu. Oke, minum ya. Ibu tahu kamu itu anaknya yang berprestasi, kamu anak yang lumayan disiplin dari kelas 10 sampai sekarang pun baru ini kasus yang kayak ini ya. Kasus yang terlambat dan perlu kamu tahu. Ibu di sini bukan untuk menghakimi kamu, ya. Ibu pun mengerti banyak kok yang terlambat siswa-siswa lainnya. Nah, namun pada hari ini itu memang nampaknya ibu harus ketemu sama aku karena hampir saja kehilangan nyawa juga tadi ya, keadaannya hampir saja jatuh, ada mobil lewat kan bahaya yang lihat. Nah, di sini ibu memposisikan diri sebagai teman cerita kami. Sekarang boleh nggak cerita ke ibu gimana kejadiannya kok seminggu ini terlambat? Emang apa yang kamu lakukan di rumah? Saya punya hobi baru Bu. Dikenalkan oleh teman saya drama Korea Bu. Ceritanya bagus sekali Bu. Oke, bagus ya ceritanya. Ini tentang apa ceritanya? Ceritanya itu tentang remaja yang berjuang untuk sekolah Bu, karena keterbatasan ekonomi. Berarti jualannya. Emang jam berapa kayaknya? Jam 11 Bu, selesainya jam 1. Oke. Nah, kalau semalam Semalam itu berapa episode tuh? 2 episode Bu. Jadi selesainya jam 3 dini. Jadi jam 3 baru kamu tidur. Oke, nah menurut Anggun yang Anggun lakukan itu, apalagi 1 minggu ini itu baik nggak nih? Sangat tidak baik Bu, Oke, sangat tidak baik karena apa? karena karena saya selalu nonton drama Korea, jadi saya bangunnya selalu telat Bu, tidak lebih awal. Oke, bangunnya berapa bangunnya? Jadi jam 7 Bu. Jam 7, kita masuk 7.30. Belum lagi siap-siap ya, belum lagi dandan ya, wajar sih akhirnya kebut-kebutan. Nah yang tadi ngebut-ngebut di motor dalam keadaan mengantuk, itu menurut Anggun baik nggak? Tidak baik Bu, saya hampir saja kehilangan arah sendiri Bu, karena bisa di bawah saya dan merugikan diri saya sendiri. Nah menurut Anggun keyakinan kelas yang mana yang Anggun melanggar itu? Keyakinan kelas
yang saya langgar Ya. itu datang waktu Bu saya mengajarnya datang setiap dulu. Oke. Menurut kamu kenapa sih kita harus mentaati ini keyakinan kelas tersebut? Karena keyakinan kelas itu dibuat pasti dalam dalam itu tuh bakal ada berdampak positif Bu. Kalau dilanggar, Bakal merugikan diri kita sendiri Bu. ya terbukti ya hari ini aku datang terlambat, aku melanggar, ngebut-ngebut di jalan supaya masuknya tepat waktu tapi nggak kekejar, akhirnya jatuh, hampir merugikan sendiri ya, hampir merugikan diri sendiri. Nah kalau gitu Mun bersedia tidak memperbaiki kesalahan yang sudah membuat satu ini? Ibu, saya sangat bersedia dan saya sangat menyesal. Oke. Nah, caranya gimana Bu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya bangun lebih awal Bu. Yang lebih awal. Amun sendiri di kos. Ya, Oke, nah bagaimana caranya Bu? Supaya bangun lebih awal sementara aku sendirian di kos. saya buka alarm HP Bu. Jadi buat alarm HP. Cuma itu aja. Dengan minta tolong bangunkan teman sebelah kos saya Bu. Kalau jam 5.30 saya belum bangun, minta bangunkan. Oke, berarti nggak nonton ini lagi. Enggak, saya tidak akan buat nonton bangunkan. Kenapa nggak nonton lagi? Karena saya tidak bisa membagi waktu Bu. Ya, nggak bisa bener, Bu. Setuju sama aku. Gara-gara drama Korea, akhirnya nggak bisa membagi waktu. Bangun apa namanya, tidurnya akhirnya larut malam, bangunnya siang. Ya, ya. Oke. Nah, semoga rencana Anggun itu benar-benar terrealisasi dan kejadian ini merupakan kejadian yang terakhir. Ya, setelah ini nggak akan diulang-ulang lagi. Nah, coba Ibu ingin Anggun merefleksikan apa hasil dari kegiatan kita hari ini. Saya Bu ada dampak positif dari bentuknya Bu. Kalau dampak positifnya tuh saya lebih termotivasi untuk lebih semangat lagi sekolah Bu. Kalau dampak negatifnya saya jadi bangun kesiangan Bu, karena saya terlambat ke sekolah Bu. Oke. Nah, bagaimana dengan hobi itu? Menurut Anggun hobi itu harus disaring lagi atau enggak Bu? Iya Bu, kita boleh punya hobi tapi harus juga disaring karena tidak semua hobi bermanfaat dan juga ada juga yang merugikan diri kita sendiri. Kalau hobi yang sendiri termasuk Merugikan diri sendiri. berarti harus diapakan tadi hobinya? Harus disaring. Ya harus dicari. Kalau sudah tahu dia nggak bermanfaat ya tinggalkan dulu ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau Anggun sampaikan? Oke, kalau tidak ada, Anggun boleh kembali ke kelas. Silahkan belajar lagi. Oke ya? Kasih Bu atas Ya, bantuannya. ya, semoga benar-benar bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi dan fokus untuk belajar. Oke ya? Waalaikumsalam. Nama saya Anggun Fananda. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Setelah saya bercerita dengan Bu Lestari, saya merasa lebih lega dan saya tahu bahwa tiap hobi harus disaring, ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Terima kasih.